Setiap manusia pasti mengalami berbagai fase dalam hidupnya, entah dari kebahagiaan hingga ujian yang berat. Dalam momen-momen itu, terkadang kita merasa bahwa Allah begitu jauh, merasakan bahwa hidup ini tidak adil. Padahal sesungguhnya, Allah tidak pernah jauh dari kita, Allah sangat dekat dengan kita. Hanya saja kita tidak pernah menyadari dan merasakannya. Bahkan, ada saat-saat tertentu di mana Allah sebenarnya merindukan hamba-Nya untuk kembali mendekat kepadanya. Allah menyampaikan kerinduannya melalui tanda-tanda yang dapat kita rasakan dan disadari. Penting bagi kita untuk memahami tanda-tanda tersebut, agar kita bisa mengenalinya dan meresponnya dengan hati yang penuh keikhlasan dan ketaatan. Selamat datang di channel Belajar Islam, channel yang ingin berkembang dan memberikan sebuah manfaat seputar Islam. Terima kasih yang sudah menyempatkan berkunjung ke channel ini. Dan saya doakan segala urusan dipermudah oleh Allah dan saya doakan agar segera berangkat haji dalam waktu dekat. Amin. Sebenarnya Allah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah menunjukkan cinta dan kerinduannya kepada kita dengan berbagai cara. Terkadang kita sebagai manusia mempunyai sifat merasa hebat, merasa mampu dalam menjalani kehidupan. Di saat kita senang tidak mengingat Allah, begitu sebaliknya di saat diberikan ujian, merasa dunia ini tidak adil. Pentingnya ilmu agama di sini, sebagai pedoman hidup agar tidak salah langkah, tidak salah jalan. Berikut ini adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Allah merindukan kita sebagai hamba-Nya beserta penjelasannya. Yang pertama, diberikan ujian atau cobaan. Allah seringkali menunjukkan cinta dan kerinduannya dengan memberikan ujian atau cobaan. Ini bukan tanda Allah marah, melainkan tanda bahwa Allah ingin menguji keimanan kita dan menguatkan hati kita agar lebih dekat kepadanya. Ujian hidup seperti kehilangan seseorang yang dicintai, diberikan sakit, atau kesulitan finansial. Sebenarnya adalah cara Allah mengingatkan kita, agar kita mengalihkan fokus dari dunia, dan lebih bergantung kepadanya. Ketika seseorang mengalami cobaan, Allah ingin agar kita tidak menyerah, melainkan bersabar dan berserah diri kepadanya. Cobaan tersebut adalah cara agar kita kembali mendekat kepada Allah, mengingatnya dalam doa dan sholat. Setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah, karena dengan setiap kesulitan yang kita hadapi, kita belajar bersandar hanya kepadanya dan menjadi lebih kuat dalam beriman. Jadi anggapan dunia tidak adil ini sangat salah ketika mendapatkan ujian. Justru Allah hadir dengan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua urusan hidup, jika disandarkan dengan Allah, maka semua urusan itu akan menjadi dipermudah. Yang kedua, dimudahkan dalam beribadah. Allah menunjukkan kerinduannya dengan membuka pintu ibadah bagi hamba-hamba yang Dia cintai. Hidayah Allah itu sangat nyata bagi orang-orang yang sungguh bertaubat. Tanda ini bisa dilihat ketika seseorang merasa mudah untuk beribadah. Misalnya, merasa ringan dan senang untuk melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, atau berpuasa. Orang yang merasakan kemudahan dalam beribadah atau jauh dari rasa malas, di situ Allah sangat dekat dengan kita. Allah memberikan ketenangan hati saat kita beribadah, dan menjadikan hati kita merasa tenang serta tentram. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, surat Taha ayat 14. Semakin seseorang merasa kemudahan dalam ibadah, semakin Allah menginginkan kedekatan darinya. Yang ketiga, diberi hati yang tenang dalam mengingat Allah. Salah satu tanda kasih sayang dan kerinduan Allah kepada hamba-Nya adalah dengan memberikan ketenangan hati. Ketika kita mengingat Allah, melalui zikir atau sholat, dan hati kita menjadi damai serta tenang, itu adalah tanda bahwa Allah hadir dalam jiwa kita. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram, surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah memberikan ketenangan sebagai tanda bahwa Dia bersama kita. Bahkan, dalam situasi yang sulit atau penuh cobaan, kita tetap merasa ada kekuatan yang menenangkan dari Allah. Dan itu adalah tanda cinta dan rindunya agar kita terus mendekat kepadanya. Yang keempat, dibukakan pintu taubat. Jika kita merasa menyesal atas dosa yang telah dilakukan, dan ada keinginan kuat untuk bertaubat, itu adalah tanda lain bahwa Allah merindukan kita. Taubat adalah cara untuk membersihkan diri dari dosa, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih.
Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tengah gurun." Jika seseorang sering merasa penyesalan setelah melakukan dosa, dan ada dorongan untuk memperbaiki diri, itu adalah tanda bahwa Allah telah membukakan pintu taubat baginya. Allah berfirman, "Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Surat An-Nur ayat 31. Allah merindukan hamba yang kembali kepadanya, mengakui kesalahan, dan berjanji untuk memperbaiki diri. Yang kelima, diberikan rasa cinta menjalankan kebaikan. Allah menanamkan dalam hati hambanya yang dirindukan, melalui rasa cinta menjalankan perbuatan baik. Ketika kita merasakan keinginan yang kuat untuk membantu orang lain, bersedekah, atau berbuat amal soleh, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita ke jalan yang lurus. Allah ingin kita terus berbuat baik, dan menebar kebaikan di dunia, sebagai bentuk cinta dan kedekatan kepadanya. Rasa cinta terhadap kebaikan menunjukkan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Surat Az-Zalzalah ayat 7. Allah merindukan hambanya dengan cara menanamkan rasa senang dalam hati untuk berbuat baik. Ketika kita mencintai kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntun kita untuk selalu berada di jalan yang diridainya. Tanda-tanda ini adalah pengingat bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Allah menunggu kita untuk merespon panggilannya, dan mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai cara. Menyadari dan memahami tanda-tanda ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh dengan keberkahan. Semoga kita senantiasa peka terhadap tanda-tanda ini dan semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah.